luar anak kita memang kita persiapkan untuk masuk sekolah, kita harus lihat sebetulnya di rumah pun memang pada dasarnya kita harus mempersiapkan hal ini. Ingat bahwa ada tangga-tangga tugas perkembangan yang harus dilalui. Misalnya untuk anak usia dini harus terpenuhi nih sensoriknya, motoriknya. Jadi mainnya itu main bisa dia lari, lompat, lempar. Nah, tangga selanjutnya adalah komunikasi bicara dan bahasa. Tangga selanjutnya emosi dan sosial, kognitif, dan kemudian moral dan spiritual. Ini harus berkembang nih dari 0 sampai 11 tahun supaya sampai ke tangga yang moral dan spiritual. Nah, berikutnya dari 12 sampai 17 tahun yang harus dipersiapkan juga harus ingat nih, ada masa-masa pubertas, kemudian bagaimana mereka bisa mengendalikan emosi, bagaimana bisa mencoba untuk berteman dengan orang lain, identitas atau jati diri yang sudah mereka cari, minat dan potensinya, pemilihan jurusan studinya, ini semua juga harus dipersiapkan. Untuk menuju jenjang yang selanjutnya, yaitu di 18 sampai 23 tahun, nah tugas perkembangannya udah beda lagi nih, harus bisa berteman yang solid. Jadi punya teman baik, punya sahabat, kemudian juga ke arah bisa membentuk komunitas, dan bisa mengelola keuangan, kemudian juga punya studi lanjutan yang sudah pasti, bidang usaha dan juga pekerjaan. Karena nanti di atas usia itu, tugas perkembangannya udah beda lagi. Tadinya kalau sebelumnya contohnya teman yang solid, nah di 24 sampai 35 sudah arahnya pasangan hidup, ya kan? Nah kalau usia sebelumnya adalah membentuk komunitas, nah di usia selanjutnya adalah dia harus punya networking, dia harus punya branding, kemudian pemantapan keuangan, sudah mulai mikirin nih untuk nyicil tempat tinggal, ya entah itu sewa ataupun beli, perluasan bidang usaha, pemantapan pekerjaan, studi lanjut yang lebih spesifik. Karena di setiap tangga kehidupan pasti akan meningkat. Nah, sehingga sebetulnya ini yang harus kita persiapkan semuanya nih Bapak Ibu. Ingat bahwa setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Jadi, berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk memperbanyak pertemuan tatap muka di sekolah, nggak cuma di sekolah, tapi di rumah pun kita juga tetap harus menjalin komunikasi yang baik dengan anak.